Shalom semuanya, Shalom Mumei. Pada podcast kita pada hari ini kita akan membahas tentang bab 1 yang judulnya Kebudayaan dan Iptek sebagai anugerah Allah. Teman-teman, hari ini kita diminta menganalisis kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah nih. Nah, menurutku budaya itu kan bukan sekedar seni atau adat ya, tapi juga cara hidup yang mencerminkan kasih Allah. Betul Mako. Dan iptek juga sama, seharusnya kita melihatnya sebagai berkat dari Tuhan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa menolong sesama misalnya dengan teknologi kesehatan dan media komunikasi untuk memberitakan Injil. ya, tapi kita juga harus bersikap kritis. Tidak semua hal dalam kebudayaan iptek itu baik. Nah, ada budaya yang bertentangan juga dengan firman Tuhan. Begitu juga teknologi bisa disalahgunakan, misalnya untuk menyebar hoaks atau hal-hal yang nggak berguna gitu loh. Nah, disinilah iman Kristen jadi dasar kita. Lalu kita tuh perlu menilai budaya dan iptek dengan kacamata firman Tuhan. Kalau itu membawa kebaikan, kasih, dan memuliakan Allah, maka kita bisa gunakan dan kembangkan lagi. Nah, setuju tuh. Jadi kita itu bukan yang menolak teknologi, tapi gimana caranya supaya kita bisa menyaring teknologi dan sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kalau kita mewujudkan ini dalam sebuah pentas seni? Kita bisa menampilkan tarian daerah yang indah, lalu menggunakan teknologi proyektor dan musik digital untuk memperkuat penyampaian perannya. Itu bagus tuh. Jadi perpaduan antara kebudayaan dan iptek yang positif. Misalnya kayak bisa lewat lagu rohani atau bisa dengan iringan musik modern. Nah, itu keren banget pastinya. Jadi tuh pentas seni ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga jadi kesaksian bahwa budaya dan iptek adalah anugerah Allah yang harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bagaimana iptek dapat digunakan untuk memuliakan Allah dalam bidang pendidikan? ini sekarang aku jawab ya. Nah, iptek dapat digunakan untuk memuliakan Allah dalam bidang pendidikan dengan cara mengembangkan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua orang. Iptek juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempromosikan kegiatan belajar yang lebih efektif. Nah, coba sekarang aku mau nanya deh ke Michelle atau ke Arum. Apa sih contoh kebudayaan yang dapat dianggap sebagai anugerah Allah dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin boleh jawabnya berdua atau gimana? Mungkin aku bantu jawab ya. Contoh kebudayaan yang dapat dianggap sebagai anugerah Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah tradisi keluarga, balik lagi ke situ. Nah, ada kesenian dan juga musik yang dapat dipromosikan dengan nilai-nilai positif yang membangun komunitas yang harmonis. Oke, nih. Jadi aku ada pertanyaan. Apa tantangan yang dihadapi dalam menggunakan iptek sebagai anugerah Allah? Tantangan yang dihadapi dalam menggunakan iptek sebagai sebagai anugerah Allah adalah bagaimana menggunakan iptek secara bijak dan bertanggung jawab serta menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari gunaan iptek. Nah, itu benar banget tuh, kayak zaman sekarang kan kebanyakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu disalahgunakan. Contohnya, contoh yang paling gampang AI deh. Kayak kita sekarang apa-apa nyarinya di AI. Terus gimana sih pendapat kalian? Kayak apakah itu merupakan salah satu hal yang fatal banget atau gimana? Sebenarnya kalau AI itu sendiri kan emang bisa digunakan tuh untuk hal yang positif ya. Cuman balik lagi tuh ke orang-orang yang pakai. Tuh dia digunakannya dengan benar atau enggak. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri aja sih. Kalau selagi masih positif, ya berarti kita nggak dosa. Terus kalau dari Jadi kalau menurut aku sama aja sih kayak Michelle. Nah, apalagi tuh sekarang banyak banget yang namanya video-video AI. Jadi tuh kayak video-video zaman sekarang tuh banyak banget yang pakai AI. Jadi tuh yang harus dipikirkan dengan baik apakah video ini tuh hoax atau benar gitu. apalagi zaman sekarang tuh kebanyakan ibu-ibu ya gampang percaya ya. Kayak nenek-nenek terbang. Iya benar. Kayak gitu terus. Apalagi justru orang tua kan, malah nggak bisa bandingin mana yang benar mana yang Iya. AI. Apalagi kalau misalnya hal itu tuh disangkut pautkan dengan kayak unsur-unsur agama, terus bikin
hoax gitu kan nggak boleh juga ya. Iya. Terus mau nanya lagi dong, kira-kira gimana caranya mempertahankan nilai kekristenan melalui teknologi? Nomor berapa itu? Budaya dapat membantu mempertahankan identitas Kristen dengan cara mempromosikan nilai Kristen dan mengembangkan tradisi-tradisi yang dapat memperkuat iman Kristen. Ada lagi yang mau nanya? Cukup mungkin cukup. Jadi setelah kita berbincang-bincang, aku mau nyimpulin nih kesimpulan pembahasan kita. Kita menganalisis budaya dan iptek sebagai anugerah Allah, dan kita harus bersikap kritis terhadap penyalahgunaannya. Lalu kita juga harus bisa mempresentasikan pandangan kita sesuai iman Kristen, bahkan merancang kegiatan nyata seperti pentas seni yang tadi udah dibahas. Amin. Mari kita lakukan ya semuanya itu dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Ini gak ada yang mau nanya. Tunggu dulu. Cukup sekian podcast kita pada di bab hari 1. ini. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, bye. Dah bab 3.